Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah sekarang kami bersama Prof. Kiai Haji Didin Hafidzuddin MSc. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, sekaligus juga saat ini beliau masih menjabat Direktur Sekolah Pascasarjana UIK Bogor. Baiklah, kita akan bincang-bincang beliau seputar new normal. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira Pak Kiai ada taujih kepada masyarakat tentang kondisi diberlakukannya new normal pada saat ini Pak Kiai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama bahwa tentu kita berharap ya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Covid-19 ini segera diangkat oleh Allah. Karena Covid-19 itu kan ayatun min ayatillah, salah satu tanda-tanda dari kekuasaan Allah, yang salah satu dari tanda-tanda ayat-ayat Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haqqu. Kami akan perlihatkan kepada umat manusia ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan fil afaqi, di alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka. Kita tidak pernah memprediksi ini. Ya, tahun yang lalu tidak ada prediksi akan terjadi wabah yang luar biasa ini. Dan sekarang pun juga kita tidak bisa memprediksi kapan akan berakhirnya. Sudah banyak perkiraan-perkiraan ya. Katanya bulan Mei, kemudian juga bulan Juni, kemudian juga bahkan juga ada yang memprediksi bulan Oktober dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada sekarang yang disebut dengan the new normal. Bahkan sekarang the new normal masa transisi ya, dicoba dulu gitu. Artinya kita tidak menganggap bahwa Covid-19 itu bukan sesuatu yang harus ditakuti sehingga kita terus-menerus di rumah gitu. Itu kan intinya begitu. Tapi kemudian kita boleh keluar, tapi dengan catatan protokol kesehatannya dijaga. Tapi saya melihat dalam implementasinya justru sekarang tambah banyak yang terpapar oleh Covid-19 ini, jumlahnya juga ya, di berbagai tempat ya, di berbagai negara juga begitu ya. Di Saudi juga misalnya, asalnya sudah dibuka masjid, sekarang tutup lagi karena semakin banyak orang yang terpapar. Berarti ini kan ada sesuatu yang kelihatannya ya, rakyat kita, masyarakat kita ada kecenderungan ada kecenderungan menganggap enteng karena sudah dibuka sedemikian rupa. Padahal menurut saya tetap masyarakat kita harus menjaga. Ikhtiar itu kan wajib. Ikhtiar secara material itu wajib. Menjaga kesehatannya. Kemudian harus ada tidak boleh berkerumun. Intinya kan tidak boleh berkerumun. Sebenarnya ya, kalau menurut saya sih. Karena itu masifnya Covid sekarang ini, katakanlah yang the second wave-nya, yang kedua begitu. Itu saya lihat karena personal berkerumun di mall misalnya, di stasiun, ya, kemudian di kereta dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di masjid kita tetap aman asalkan menjaga protokol kesehatannya, karena di masjid itu bukan kerumun ya, kecuali lagi-lagi kalau di masjid juga orang-orang yang sholat berjamaah itu kemudian tidak memperhatikan masalah ininya, protokol kesehatannya. Dan saya berharap supaya semua masjid memperhatikan protokol kesehatan. Harus kita menjaga image masjid, bahwa masjid itu tempat yang paling aman, tempat yang paling baik ya. Tidak perlu takut dan ragu-ragu dengan Covid-19 ini jika kita menjaga dengan baik. Tapi jangan sampai kemudian kita seolah menjadi orang sombong, tidak takut kemudian tidak memperhatikan usaha-usaha yang seperti ini. Menurut saya sangat bahaya ya. Oleh sekali lagi protokol kesehatan menjadi sangat penting. Ketika kita keluar kita pakai masker, kemudian ketika kita ke masjid mau berjamaah juga jaga jarak, bawa sejadah sendiri ya, kemudian tangan juga dicuci dan lain sebagainya. Itu saya kira usaha-usaha yang sifatnya material yang memang diperintahkan oleh agama. Tawakal kepada Allah itu kan dua. Pertama, keyakinan ini semuanya adalah bersumber dari Allah, tapi juga usaha-usaha yang harus kita lakukan secara material, secara fisik, itu juga bagian dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan kita semakin karena memang ini perintah agama juga kan, menjaga kesehatan perintah agama.
Oleh karena itu maka kita ya mudah-mudahan dengan kita tetap secara material, secara fisik kita berusaha menjaga protokol kesehatan, ya, kemudian sambil kita terus bertawakal pada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pada akhirnya COVID-19 ini akan berakhir, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kira-kira ada pesan dengan pengelola masjid dan musala, Iya. dengan dibukanya salat Jumat berjamaah. Iya, kita kan menyadari betapa cintanya, rindunya kita ke masjid, ya. Memang umat Islam itu kan umat yang tidak bisa dipisahkan dengan masjid. Hatinya selalu terkait dengan masjid. Karena itu wajar sekali kalau sejak ditutupnya beberapa masjid, ya, itu umat Islam banyaknya yang merasa nggak betah, gelisah gitu, ya. Nah, sekarang diberikan kesempatan, makanya kita manfaatkan secara baik. Pengurus masjid harus ikut bertanggung jawab mensosialisasikan ini, ya. Mereka misalnya kalau tidak pakai masker jangan masuk ke masjid. Kalau tidak bawa sejadah sendiri, ya balik lagi bawa sejadahnya. Ya, kalau tidak pakai masker sediakan oleh masjid banyak. Kemudian tangannya dicuci secara bersih sehingga kita berharap masjid itu akan menjadi aman, menjadi tempat yang baik. Nah, kemudian juga misalnya karpetnya juga diangkat, ya, kemudian dibersihkan setiap hari. Itu kan usaha-usaha dari DKM. Ini pertanggungjawaban kita, ya, kepada jamaah sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena salah urus misalnya asal-asalan tidak memperhatikan ini kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Begitu kita berharap pada DKM ini. Mungkin yang terakhir, Prof, berkaitan dengan dibukanya new normal ini, seperti grafik kenaikan positif COVID ini meningkat, ya, kemarin sampai 1.200. Iya. Bahkan di Sulsel itu sudah runner-up dengan Jawa Timur. Berarti tanggung jawab besar dipikul oleh garda terdepan para medis kita ini. Ada pesan yang bisa sampaikan ke mereka? Iya, ini kan kita memang sangat prihatin, ya, dengan tugas kemanusiaan yang sangat dahsyat bagi tenaga kesehatan, para dokter, para medis yang lain. Tetapi juga tidak berimbang, ya, dengan sikap-sikap yang lain, institusi yang lain untuk menjaga betul jangan sampai mereka terkena. Kalau terkena kan kemudian ke rumah sakit, nah itu pasti akan dihadapi oleh para dokter, para medis yang lain. Dan ini kan masalah nyawa juga, ya. Kita sangat prihatin karena semakin banyak dokter-dokter yang meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Karena itu maka kita harus itu juga ikut memperhatikan nasib mereka, menjaga kesehatan kita sebenarnya, ya, menjaga kesehatan keluarga kita, yang sampai kemudian masuk ke rumah sakit dan kemudian menjadi beban baik dari pemerintah maupun juga dari para dokter. Dan juga ingin saya sampaikan ini, ya, jangan sampai sekarang ada hal yang baru. Kalau dulu ada orang yang meninggal dunia nggak sebab COVID-19 itu kan ditolak di mana-mana, ya, untuk dikuburkan. Nah, sekarang justru ada beberapa kejadian yang merebut itu, dia jenazahnya dibawa oleh keluarganya. Menurut saya ini adalah satu hal yang memprihatinkan karena kan dampaknya sangat besar negatif, ya kan, seperti pernah terjadi sekarang ini kan, pada yang merebutnya itu, bahkan sekarang dikenakan tindakan pidana, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini jangan sampai dilakukan oleh kita kaum muslimin. Percayakan itu, sekaligus juga kita minta kepada Satgas, ya, maupun juga pihak rumah sakit supaya dijelaskan mekanismenya bahwa ini bukan tidak menghormati jenazah karena mereka diperlakukan sesuai dengan syariah kan, hanya dalam kondisi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, ya. Oleh karena itu banyak kemudian yang mereka nekat untuk merebutnya. Menurut saya ini jangan sampai dilakukan. Sudahi semuanya. Semua itu karena akan merugikan kita, kesehatan kita, ya, keluarga kita. Bayangkan kalau sudah dimasukkan ke peti, ya, kemudian direbut lagi, dimandikan lagi, itu kan membahayakan. Ya, potensi penularannya sangat tinggi. Karena itu sekarang, ya, kita tadi saya katakan tawakal, pasrah kepada Allah. Kita percayakan saja kepada para ahlinya. Insya Allah mereka juga bekerja sesuai dengan protap yang ada. Gitu. Terima kasih, Prof. Ya, demikian percakapan kita dengan Prof. Kiai Haji Didin Hafidzuddin MSc. Beliau adalah Wakil Dewan Pertimbangan MUI Pusat dan sekaligus sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana IKA Ibnu Khaldun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.